Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman mahasiswa di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Ini adalah pertemuan kelima kita, dan pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai penilaian kinerja atau penimbangan karya. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Pertama, kita sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi, apa itu sebenarnya penilaian kinerja? Jadi, penilaian kinerja ini adalah semacam evaluasi di mana dilakukan evaluasi dan penimbangan untuk tujuannya untuk melihat capaian target yang telah ditetapkan di awal sebelum pekerjaan atau sebuah proyek tersebut dimulai. Nah, bisa juga diartikan sebagai asesmen atau pengukuran untuk melihat kinerja setiap karyawan, termasuk sebagai perbandingan nih antar karyawan dan merit system untuk mengukur kemampuan karyawan antara yang satu dengan yang lain. Nah, kapan itu dilakukan penilaian kinerja ini? Jadi penilaian kinerja ini tentu harus dilakukan secara rutin ya, secara berkala untuk tujuannya untuk berbagai kepentingan baik bagi karyawan itu sendiri maupun bagi perusahaan. Jadi dengan adanya penilaian kinerja ini, kedua belah pihak, baik user maupun karyawan itu sama-sama membutuhkannya dan sama-sama menjadi landasan untuk melihat sebagai pengukuran gitu. Oke, jadi tujuannya apa? Tujuannya ini ada banyak sekali ya tujuannya dari penilaian kinerja ini. Yang pertama, yaitu providing employee training and feedback. Jadi dengan adanya penilaian kinerja, maka sebuah perusahaan atau manajemen di perusahaan itu bisa menyediakan training dan memberikan umpan balik kepada si karyawan. Jadi penilaian kinerja kan akan memberikan gambaran bagaimana karyawan tersebut selama bekerja. Jadi dengan itu, maka bisa dijadikan sebagai landasan untuk menyiapkan training maupun memberi umpan balik bagi karyawan supaya lebih efektif misalkan dalam bekerja. Kemudian yang kedua untuk salary increase. Jadi ketika ingin menaikkan gaji seorang karyawan atau memberikan sebuah reward kepada karyawan tersebut, maka landasannya itu bisa menggunakan hasil penilaian kinerja yang dilakukan. Kemudian membuat keputusan dalam memberi promosi bagi karyawan tertentu yang memang sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Misalkan kinerjanya harus seperti apa, standarnya bagaimana. Nah, semua itu tujuannya untuk membuat keputusan apakah layak untuk mendapatkan promosi atau tidak. Kemudian termination. Jadi apakah justru dengan kinerja yang buruk ini harus dipecat atau harus diberikan surat peringatan atau bagaimana. Jadi banyak sekali fungsi dari penilaian kinerja tersebut. Nah, sebagai bahan evaluasi untuk perubahan sistem dan manajemen perusahaan. Nah, ini juga bisa menyangkut pada kebutuhan organisasi. Bagaimana sebuah manajemen perusahaan itu tentu juga akan turut berubah dengan eh, gambaran maupun deskripsi dari hasil penilaian kinerja karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Nah, ini juga kembali ke karyawan itu bisa menjadi pengembangan karir, hasilnya itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi individu, kemudian karyawan jadi tahu kelemahan maupun kelebihannya di mana, kekuatannya gitu. Jadi bisa mengembangkan potensi diri secara lebih maksimal. Selanjutnya, siapa yang melakukan penilaian kinerja di sebuah organisasi? Jadi penilaian kinerja ini tidak hanya dilakukan oleh satu elemen saja dalam organisasi, melainkan
bisa bersumber dari berbagai elemen yang terlibat di dalamnya. Misalkan yang pertama di sini ada supervisor. Nah, supervisor ini adalah orang yang melihat bagaimana sih hasil pekerjaan si A atau si B, bagaimana hasilnya secara kualitas maupun secara kuantitas. Jadi dia yang benar-benar melihat dan tahu the end of the result dari pekerjaan seseorang. Contohnya misalkan ini hasil penjualan total dalam sehari itu bagaimana gambarannya. Nah, si supervisor ini kan tahu gitu dan mendapatkan laporan akhir dari pekerjaan si karyawan sehingga dia layak melakukan penilaian kinerja karena dia tahu bagaimana kualitas maupun produktivitas dari seorang karyawan. Nah, yang kedua itu ada rekan kerja atau peers. Jadi ini setara lah anggota dalam sebuah departemen atau sebuah tim. Ya, sebenarnya orang ini justru mereka melihat perilaku nyata dari si karyawan karena mereka kan sama-sama melakukan pekerjaan harian, kemudian rutinitas yang bisa saling melihat gitu. Jadi rekan kerja atau peers ini menjadi orang yang akan memberikan gambaran mungkin yang paling representatif dari pekerjaan si karyawan dalam hariannya seperti itu. Kemudian subordinat atau bawahan. Nah, ini ketika subordinat ini diberikan kepada ketika ingin menilai kinerja misalkan seorang manajer, maka di situ juga bisa melibatkan bawahan langsung maupun eh, anggota yang menjadi di mana dia menjadi manajer di departemen tersebut. Gitu. Jadi bawahannya dilibatkan dalam memberi penilaian bagaimana mereka memimpin maupun mengambil keputusan dan berbagai aspek lain yang ingin dilihat. Selanjutnya diri sendiri atau self appraisals of performance. Jadi hal ini itu bisa digunakan sebenarnya ketika kita misalkan hanya ingin melihat gambaran dari penilaian kinerja tersebut seperti apa. Karena ketika itu digunakan untuk misalkan promosi ataupun kenaikan gaji, maka karyawan menurut penelitian dari Atwater ini jadi cenderung untuk faking good gitu atau membuat dirinya dirinya menjadi bagus gitu. Jadi kurang akurat kalau untuk melihat atau digunakan sebagai dasar dari promosi atau administrative purpose. Kemudian bisa juga penilaian konsumen. Jadi kapan penilaian konsumen ini digunakan? Yaitu bisa dengan memberikan feedback atau umpan balik kepada karyawan, bisa dengan melalui misalkan mereka ada yang memberi komplain atau ada yang memberi penghargaan kepada pelayanan dan berbagai aspek yang lain. Selanjutnya, apa saja kriteria umum yang dinilai? Jadi, ketika melakukan penilaian kinerja, kita melihat aspeknya apa saja yang ingin kita lihat nih dari pekerjaan karyawan A atau karyawan B. Tentu ada beberapa di sini. Yang pertama kualitas. Jadi kualitas pekerjaannya bagaimana? Termasuk di dalamnya itu akurasi atau ketepatannya itu apakah sering terjadi error, kemudian ketelitiannya bagaimana, hingga kesempurnaan hasil pekerjaannya bagaimana. Nah, ini masuk dalam kategori kualitas. Kita melihat kualitas dari hasil pekerjaan seseorang. Berikutnya kuantitas. Nah, ini terkait dengan jumlah output yang dihasilkan. Misalkan ketika ini berkaitan dengan karyawan yang memproduksi suatu barang atau memproduksi sesuatu di perusahaan. Yang ketiga, kita juga melihat atau menilai sikap dan etikanya ketika bekerja.
Apakah dia memiliki integritas, dia mampu bersikap positif, bagaimana etikanya ketika berhadapan dengan orang lain, kemudian hubungannya bagaimana. Nah, semua itu dinilai dalam aspek sikap. Berikutnya kedisiplinan dan kehadiran. Apakah si karyawan taat pada peraturan yang ditetapkan? Apakah justru ia sering terlambat, kemudian tidak konsisten? Nah, semua itu masuk dalam aspek kedisiplinan. Selanjutnya, kompetensinya bagaimana? Nah, kompetensi ini meliputi pengetahuannya tentang pekerjaan yang dilakukan, apakah ia sering menunda pekerjaan atau sering tidak menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu tentu dilihat apakah karena pengetahuannya atau keterampilannya atau kemampuan umumnya seperti apa. Nah, semua aspek tersebut dinilai. Nah, berikutnya pencapaian target atau tujuan. Nah, jika sebelum memulai sebuah posisi atau jabatan tertentu ada target atau tujuan yang sudah ditetapkan, maka ini akan lebih mudah untuk menilai apakah sudah tercapai atau justru banyak kekurangan yang masih jauh dari kesempurnaan untuk pencapaian sebuah target. Maka semua ini menjadi hal yang perlu dinilai untuk sebagai bahan dari deskripsi penilaian kinerja di akhir nanti. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penilaian kinerja. Jadi metode ini dalam buku Unboli 2016 itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut tradisional dan ada yang disebut modern. Nah, yang tradisional ini penilaian individu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan manajemen. Jadi, sudah ada patokannya, bersifat sederhana, sering digunakan oleh organisasi kecil. Nah, sedangkan yang modern ini fokus pada pengembangan karyawan dan keterlibatan mereka dalam proses penilaian. Jadi, di sini tidak hanya ditentukan oleh manajemen perusahaan, tetapi melibatkan si karyawan itu sendiri maupun kelompok kerjanya. Nah, pendekatan ini terkesan lebih komprehensif dan holistik. Nah, kemudian apa saja itu pendekatan teknik penilaian kinerja yang bersifat tradisional ini? Yang pertama ada ranking method. Ranking method itu metode atau teknik di mana si karyawan diberikan peringkat dari yang terbaik hingga yang terburuk. Misalkan mau menilai 30 atau 20 orang dalam satu divisi misalkan, maka semua itu diurutkan dari angka 1 sampai angka 20 gitu. Jadi ada ranking 1, peringkat 1 sampai peringkat 20. Nah, ini menjadi sulit untuk diterapkan jika dalam sebuah perusahaan itu ada banyak karyawan. Kemudian muncul juga persaingan yang tidak sehat karena tentu rasanya sulit untuk menerima posisi sebagai peringkat 20 misalkan. Sehingga banyak asumsi dan banyak opini tentang eh, kontra dari ranking method ini. Nah, berikutnya pair comparison. Jadi, di mana karyawan dibandingkan satu persatu untuk menentukan siapa yang memiliki kinerja yang lebih baik. Jika tadi ini di ranking dari 1 sampai 20, maka ini versus gitu ya. Atau misalkan membandingkan karyawan A dengan B, kemudian karyawan C dengan D. Nah, seperti itu. Jadi untuk melihat mana sebenarnya yang memiliki kinerja yang lebih baik. Namun, tentu ini akan sangat memakan waktu dan tidak praktis juga untuk organisasi yang besar yang memiliki banyak karyawan. Nah, metode yang ketiga itu ada metode checklist. Jadi menggunakan daftar berisi pernyataan atau kriteria kinerja yang harus dipenuhi. Nah, ini lebih cepat dan mudah tentu saja ya. Namun, di dalamnya ini tidak memberikan informasi mendalam karena dia bersifatnya checklist saja gitu. Tidak ada deskripsi yang mendetail tentang kinerja seorang karyawan.
Nah, kemudian ada critical incident. Jadi critical incident ini fokus di kata critical ini ya. Jadi ada saat-saat atau momen-momen kritis dalam perusahaan ketika si karyawan itu terlibat mengerjakan sebuah proyek misalkan. Nah, tentu di situ ada kejadian-kejadian luar biasa. Entah itu sangat baik atau sangat buruk. Tetapi ini menjadi insiden yang kritis lah yang perlu di-highlight untuk melihat perilakunya. Nah, kemudian perilaku tersebutlah yang dijadikan sebagai bahan penilaian kinerja. Nah, ini kekurangannya tentu memerlukan pencatatan yang sangat teliti dan bisa subjektif tentu saja ya, karena ini melibatkan pencatatan yang sangat mendetail tentang kejadian-kejadian besar ataupun kejadian-kejadian yang spesifik yang dilakukan oleh seorang karyawan. Nah, berikutnya itu ada rating scale. Jadi, menggunakan skala numerik, bisa menggunakan angka 1, misalkan sampai angka 5, atau deskriptif, misalkan sangat buruk hingga menjadi sangat baik untuk berbagai aspek kinerja. Aspeknya bisa berupa kualitas, kemudian produktivitas, dan keterampilan karyawan. Nah, rating scale ini easy, mudah untuk dibuat dan dilakukan, tapi kritiknya itu jadi yang memberikan rating error-nya menjadi tinggi. Nanti kita akan bahas mengenai error dalam penilaian ya, seperti halo effect dan leniency ini. Nah, metode berikutnya ada esai. Jadi penilai ini menuliskan gambaran yang detail tentang karyawan yang dinilai. Bisa berupa kekuatan. Nah, misalkan penilai ini melakukan observasi dalam beberapa rentang waktu tertentu, atau mereka bisa berasal dari atasan, supervisor, bawahan, dan peers menuliskan. Nah, mereka ini menuliskan kekuatan, kelemahan, kemudian bagaimana seorang karyawan itu bekerja selama ini. Nah, ini mudah dan biasanya tidak membutuhkan seperti arahan atau seperti sesuatu yang spesifik untuk dijadikan guide, karena ia hanya bersifat sebuah penilaian yang deskriptif gitu. Nah, yang kedua ini ada teknik yang masuk kategori dalam teknik penilaian modern. Yang pertama ada manajemen by objektif. Nah, di sini karyawan terlibat langsung dalam penilaian. Nah, dan manajer juga terlibat. Jadi mereka, kedua belah pihak ini bersama-sama menetapkan sebuah tujuan nih sebelum melakukan pekerjaan atau proyek tertentu. Nah, kinerja diukur berdasarkan apakah tercapai atau tidak tujuan maupun target yang sudah dibuat di awal tersebut. Nah, tentu ini akan cukup rumit karena membutuhkan komitmen terus-menerus untuk mencatat maupun melihat partisipasi aktif dari kedua belah pihak untuk menilai. Yang kedua ada behaviorally anchored rating scales atau BARS. Nah, jadi ini skala penilaian dibuat skalanya dengan deskripsi perilaku yang spesifik, jelas, dan konkret. Jadi benar-benar aplikatif sesuai dengan level kinerja masing-masing dalam tingkatannya masing-masing. Nah, metode ini lebih objektif dan fokus pada perilaku nyata yang bersifat sehari-hari, namun diperlukan pengembangan yang mendalam untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai perilaku nyata tersebut seperti apa, seperti itu. Jadi ada deskripsi lanjutannya. Nah, yang ketiga ada 360 degree feedback. Nah, di sini metode ini jadi
mengumpulkan berbagai penilaian atau feedback dari sumber-sumber yang ada di sekeliling seorang karyawan. Bisa meliputi atasannya, kemudian rekan kerjanya, bawahannya, dan pelanggan. Jadi semua aspek, semua elemen yang terlibat, yang bersentuhan dengan seorang karyawan itu dilibatkan untuk memberikan penilaian. Nah, ini tentu metode ini akan memberikan gambaran yang sangat komprehensif tentu saja karena melibatkan berbagai posisi penilaian, berbagai insight, dan perspektif untuk menilai seseorang. Tapi sayangnya proses ini punya kelemahan, yaitu tentu dia sangat kompleks dan bisa memerlukan waktu yang lama untuk pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ada cost accounting method. Jadi, ini menitik beratkan pada biaya. Nah, kontribusi ekonomi nih, apa yang sudah didapatkan dari keterlibatan seorang karyawan dalam sebuah organisasi. Jadi, apakah sebuah perusahaan menghitung biaya finansial, apa yang didapatkan dan kerugian yang didapatkan ketika eh, menilai atau dengan adanya karyawan A misalkan. Nah, di sini manajemen menilai efisiensi dan profitabilitas kinerja individu maupun tim. Nah, keuntungan perusahaan bagaimana secara finansial tentu saja. Nah, yang terakhir ada assessment centers. Jadi penilaian ini dilakukan multidimensi ya. Jadi komprehensif juga dilakukan oleh expert dengan beragam teknik, misalkan dengan membuat role play atau simulasi yang mirip sekali dengan pekerjaan yang dilakukan, kemudian dilakukan asesmen tentang kemampuannya seperti apa. Nah, kemampuan yang dilihat itu secara holistik dan multidimensi. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kesalahan atau error ketika melakukan penilaian kinerja. Nah, yang pertama ada recency effect. Nah, recency effect ini seorang penilai itu jadi fokus pada kinerja terbaru, bukan sepanjang periode penilaian. Jadi karena seorang karyawan, misalkan karyawan A yang dinilai, maka kinerja terbarunya itu yang diingat, yang dinilai, bukan sejak awal, misalkan dalam rentang waktu tertentu, yang di akhir-akhir saja yang diberikan penilaian atau menjadi fokus pada eh, hal yang terbaru yang dilakukan karyawan tersebut. Nah, yang kedua ada central tendency error. Nah, error ini terjadi ketika penilai memberikan nilai rata-rata untuk menghindari ekstrim, misalkan sedang-sedang saja atau tidak ada perilaku spesifik yang menggambarkan dia terlalu bagus atau terlalu buruk. Jadi nilainya rata-rata saja untuk menghindari ekstrim itu tadi. Nah, yang ketiga ada leniency error. Nah, yang ini terlalu lunak dalam memberi penilaian untuk menghindari konflik. Sehingga ini juga akhirnya menjadi bagus skornya atau bisa jadi mirip seperti central tendency error ini karena penilaiannya menjadi tidak akurat tentu saja. Nah, yang keempat ada seperti error. Nah, yang ini kebalikannya yaitu terlalu ketat atau standarnya itu sangat tinggi dalam memberikan penilaian sehingga ini bias subjektifnya itu sangat tinggi. Nah, berikutnya ada kontras effect. Membandingkan dengan karyawan lain yang baru saja dinilai. Jadi standar penilaiannya itu menjadi kabur. Tidak ada standar yang ditetapkan untuk menilai semua karyawan. Tapi justru terpengaruh oleh karyawan terakhir yang diperiksa atau diberi nilai. Nah, berikutnya catatan masa lalu karyawan yang dinilai.
perilaku atau kompetensi sebelumnya. Jadi ini berhubungan misalkan ketika dinilai oleh seorang supervisor atau rekan kerja, nah justru ini akan sangat terpengaruh oleh subjektivitasnya. Misalkan catatannya di si karyawan ini pernah melakukan kesalahan apa, kemudian hal itu yang terus dilihat atau dinilai sehingga mempengaruhi objektivitas dalam memberikan penilaian. Nah, berikutnya halo effect, yaitu satu aspek positif. Jadi mempengaruhi penilaian aspek-aspek lainnya. Misalkan karena dia bersikap ramah tamah, misalkan. Kemudian itu menjadi dasar penilaian dalam berbagai aspek yang lain. Terpengaruhlah akhirnya aspek-aspek lain dan menjadi tidak objektif. Nah, horn effect itu kebalikannya. Jadi, aspek negatif atau satu aspek negatif yang sedang dinilai justru mempengaruhi aspek-aspek yang lain. Oke, mungkin itu saja. Kita sudah membahas mulai dari konsep dasar hingga error dalam penilaian. Sekarang, ini tugas teman-teman. Teman-teman bisa pilih satu teknik penilaian kinerja yang bisa berdasarkan apa saja yang sekiranya diminati maupun dibutuhkan atau berdasarkan apa saja bebas. Pilih salah satu, kemudian buat uraiannya. Di sini meliputi pengantar, poin utama, kelebihan kekurangan, prosedur penilaiannya seperti apa. Nah, contoh aplikatif penggunaannya di perusahaan seperti apa, dan terakhir kesimpulan. Nah, ini semua ditulis dalam presentasi dalam beberapa slide. Kemudian teman-teman nanti akan menyampaikan presentasi tersebut. Bisa berupa audio atau video atau seperti yang saya buat ini juga boleh. Nah, nanti teman-teman unggah video atau audio tersebut beserta slide presentasinya melalui link yang saya bagikan, atau bisa juga teman-teman share link tempat teman-teman unggah, bisa misalkan di podcast atau di akun YouTube atau di apa saja bebas, tapi kita sama-sama bisa melihat hasil dari pekerjaan teman-teman. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya pada pertemuan kelima kita. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, seperti biasa, teman-teman harus proaktif dan memberikan pertanyaan atau diskusi jika ada hal yang ingin kita ketahui dan kita gali bersama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.